Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema motivasi belajar menurut pandangan Abraham Maslow. Kira-kira seperti apa materinya? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Oh iya teman-teman, sebelum kita membahas materi, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan anggota kelompok 1. Ada siapa saja kira-kira? Yang pertama ada Solikatin Rodia, yang kedua ada saya sendiri Irmawati, yang ketiga ada Fitri Nur Fadila, yang keempat ada Nanda Nurindah Kalimatul Rosida, dan yang terakhir ada Muhammad Nur Fatoni. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari motivasi. Motivasi adalah usaha yang disadari untuk menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku seseorang agar terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai suatu hasil atau tujuan tertentu. Ada pula motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu proses internal yang bertujuan untuk memandu dan mengarahkan perilaku seseorang dari waktu ke waktu. Suatu individu termotivasi karena berbagai alasan yang berbeda dan proses intensitasnya juga berbeda. Ada pula macam-macam motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi belajar yang dilihat dari proses pembentukannya, yakni motivasi belajar bawaan dan motivasi belajar yang dipelajari. Yang kedua ada motivasi belajar rohania dan jasmania, dan yang ketiga ada motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi motivasi belajar berkaitan dengan kegiatan belajar. Motivasi dirasakan sangat penting perannya. Motivasi diartikan penting tidak hanya bagi pelajar, tetapi juga bagi pendidik, dosen, karyawan sekolah, karyawan perusahaan. Fungsi-fungsi motivasi sebagai berikut. Yang pertama, motivasi bersifat mengarahkan dan mengatur tingkah laku individu. Motif dalam kehidupan nyata sering digambarkan sebagai pembimbing, pengarah, dan pengorientasi suatu tujuan tertentu dari individu. Yang kedua, motif sebagai penyeleksi tingkah laku individu. Motif yang dipunyai atau terdapat pada diri individu membuat individu yang bersangkutan bertindak secara terarah kepada suatu tujuan yang terpilih, yang telah diniatkan oleh individu tersebut. Yang ketiga, motif memberi energi dan menahan tingkah laku individu. Motif diketahui sebagai daya dorong dan peningkatan tenaga, sehingga terjadi perbuatan yang tampak pada organisme. C. Teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow dilahirkan di New York pada tahun 1908 dan meninggal pada tahun 1970. Abraham Maslow mengembangkan model hierarki kebutuhan pada tahun 1950. Abraham Maslow dianggap sebagai bapak psikologi behavioral dan psikologi psikoanalitik. Maslow Need Hierarchy Theory atau teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow adalah salah satu yang banyak mendapat sambutan yang positif di bidang manajemen organisasi. Teori motivasi Maslow menyatakan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh kedua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, teori Maslow menyatakan bahwa perilaku manusia mempunyai kemampuan yang unik untuk membuat pilihan dan melaksanakan pilihan mereka sendiri. Yang pertama, ada sosiologikal. Perwujudan paling nyata dari kebutuhan sosiologis adalah kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, safety need. Kebutuhan keamanan harus dilihat dalam arti luas. Tidak hanya dalam arti keamanan fisik, tetapi juga keamanan yang bersifat psikologis seperti perlakuan yang manusiawi dan lain-lain. Yang ketiga, biologis and love need. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan akan kasih sayang dan memiliki. Yang keempat, esteem need. Kebutuhan ini meliputi reputasi, prestis, dan pengakuan dari orang lain, juga kebutuhan untuk kepercayaan dan kekuatan. Yang kelima, self-actualization need.
keinginan untuk memenuhi diri untuk aplikasi teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Yang pertama, physiological needs. Dalam memenuhi kebutuhan fisik perguruan tinggi, dapat menyediakan fasilitas seperti kantin, bersih dan sehat, ruangan kelas yang nyaman, toilet yang bersih dengan jumlah yang memadai, waktu istirahat yang cukup untuk ke kamar kecil atau untuk minum, lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, safety needs. Kebutuhan akan rasa aman dapat dipenuhi melalui mempersiapkan pembelajaran dengan baik, materi kuliah media pembelajaran, sikap dosen yang menyenangkan, tidak menghakimi dan tidak mengancam, mengendalikan perilaku mahasiswa di kelas, menegakkan disiplin dengan adil dan konsisten ekspektasi. Belongingness and love needs. A. Hubungan antara dosen dan mahasiswa. Dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa, dosen hendaknya bersikap empatik, perhatian, dan interest kepada mahasiswa, sabar, adil, mau membuka diri, positif, dan dapat menjadi pendengar yang baik, memahami mahasiswa. B. Hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa. Dalam hubungan mahasiswa dengan mahasiswa dapat dilakukan dengan cara mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kerjasama mutualistik dan saling percaya di antara mahasiswa. Yang keempat, esteem needs. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan cara A. Self-esteem, membangun rasa percaya diri mahasiswa. Contohnya, mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar belakang pengetahuan untuk membantu memastikan keberhasilan. B. Penghargaan dari pihak lain dengan cara mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran yang kooperatif di mana setiap mahasiswa dapat saling menghormati dan mempercayai, tidak saling mencemooh. C. Pengetahuan dan pemahaman, seperti memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengapresiasi bidang-bidang yang ingin diketahuinya. Yang kelima, self-actualization needs. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menggali dan menjelajahi kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan nyata.